أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jauhar Al-Maknun, syarah dari Manzumah Al-Baiquni. Kita sudah masuki bab membahas tentang hadis dhaif. Baik, kita akan baca manzumahnya. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa kullu ma an rutbatil husnil qasr fa huwa dhaifu wa huwa aqsamun kusur. Muallif berkata, dan tiap-tiap apa-apa yang tingkatan hasannya lebih rendah, maka hadis itu adalah hadis dhaif dan memiliki macam-macam yang banyak. Jadi hadis dhaif adalah hadis di bawah hadis hasan. Bahkan sebagian ulama memberikan definisi bahwa hadis dhaif adalah wa kullu haditsin lam tajtami fihi sifatu al-haditsis sahihi wala sifatu al-haditsil hasani fa huwa dhaifun. Jadi Ibnu Salah dalam kitabnya Al-Muqaddimah, Ibnu Salah mengatakan bahwa hadis dhaif adalah setiap hadis yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis sahih dan sifat-sifat hadis hasan, maka hadis itu dhaif. Dan kita sudah menjelaskan tentang sifat-sifat hadis sahih dan syarat-syaratnya, dan sifat-sifat hadis hasan dan syarat-syaratnya apa saja. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Pengarang mengatakan bahwa hadis dhaif ini banyak macamnya. Nanti kita akan sebutkan satu persatu. Di sini disebutkan makna lain. Hadis dhaif adalah ma lam yajma sifatul maqbul. Jadi apa-apa yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis yang diterima. Dan hadis yang diterima itu kalau hadis itu sahih ataupun hasan, ya, selama hadis itu sahih dan hasan maka diterima. Kalau tidak ada sifat-sifat hadis yang diterima, sifat-sifat sahih dan hasan, maka hadis itu dhaif. Nah, di sini disebutkan tentang syurutul maqbul minal hadis. Apa saja sih syarat hadis itu diterima? Jadi syarat hadis diterima itu ada 6 macam. 4 syarat yang wajib ada, 2 syarat yang wajib tidak ada. Makanya di sini arba'atun wujudiyatun wa itsnan adamiyan. 4 syarat wajib ada, yang 2 wajib tidak ada. Yang pertama, 4 syarat yang wajib ada, ittisalus sanad, bersambungnya sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bersambung,
artinya terputus, maka hadis itu menjadi dhaif. Ya, karena hadis diterima itu harus bersambung. Kalau tidak bersambung, terputus di tengah jalan, maka hadis itu dhaif. Yang kedua, adalatul rawi. Rawinya harus orang-orang adil, orang-orang terpercaya. Kalau rawinya orang-orang lemah, orang-orang dhaif, orang-orang yang tidak terpercaya, maka hadisnya dhaif. Karena syarat hadis itu diterima, rawinya harus adil, dan adil sudah kita jelaskan ketika kita menjelaskan hadis sahih dan hasan. Kemudian yang ketiga, dhabtur rawi. Rawinya harus kokoh hafalannya. Baik hafalan catatan atau hafalan dada. Artinya hafalan yang ia hafal di dalam kepalanya. Kalau seandainya dia hafalannya buruk, ya, tidak sama yang diriwayatkannya dengan yang ia tulis. Seperti umpamanya dia dulunya sering meriwayatkan lewat tulisannya, tiba-tiba tulisannya terbakar atau tulisannya hilang, ya, ditimpa angin begitu entah kemana. Kemudian ia dikira-kirakan apa yang ia catat, ternyata berbeda dengan apa yang ia catat, maka dia tidak kuat hafalannya, hafalan catatannya. Atau mungkin dia pernah jatuh sehingga gegar otak, atau usianya sudah lanjut sehingga pikun, ya. Maka kalau seandainya hafalannya tidak mantap lagi, maka hadis itu jadi dhaif. Apa yang ia bawa menjadi dhaif hadisnya. Kemudian yang keempat, al-'adhid, penguat. Kalau ini hadis hasan, hasan li ghairihi. Karena hasan li ghairihi itu kumpulan hadis dhaif yang tidak sangat dhaifnya menjadi satu, terangkat menjadi hasan li ghairihi. Ini 4 syarat yang harus ada. Kemudian yang kelima dan yang keenam, ini 2 syarat yang harus tidak ada, yaitu ada musyudud. Hadis itu tidak boleh syadz. Syadz itu seseorang yang terpercaya menyelisihi rawi-rawi yang lebih terpercaya lagi atau yang banyak jumlahnya, ya. Kemudian yang keenam, adamul illah, tidak ada illah, tidak ada penyakit. Kalau hadis ada penyakitnya, maka hadis itu dhaif. Jadi kita tahu bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan tidak terkumpul padanya hadis sifat hadis hasan. La ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Al-Imam As-Suyuti mengatakan dalam kitab At-Tadrib bahwa yatafawat dhaffuhu bihasbi dhaffi ruwatihi. Jadi hadis dhaif itu bermacam-macam tingkatannya, disesuaikan dengan tingkatan para perawinya. Ada yang parah dhaifnya, di mana tidak bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi, seperti maudhu dan mungkar umpamanya. Ada hadis itu yang bisa terangkat sehingga tadinya dhaif karena banyaknya perawi, banyaknya jalan, sehingga terangkat dan diterima hadisnya menjadi hasan li ghairihi. Lah itu ada tingkatan-tingkatan dalam hadis dhaif itu disesuaikan dengan kedhaifan perawi itu sendiri. Kemudian tentang hukum beramal dengan hadis dhaif, pendapat yang kuat hadis dhaif tidak bisa dipakai dalam bab akidah ataupun dalam bab hukum. Ya, karena mardud, tertolak. Adanya seperti tidak adanya. Ya, jadi hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah dalam bab akidah, apalagi dalam bab akidah, kemudian juga dalam bab hukum. Bagaimana dalam fadilah amal? Dalam fadilah amal, meriwayatkan hadis dhaif menjelaskan tentang fadilah keutamaan amal. Maka para ulama mengatakan boleh meriwayatkan hadis dhaif, akan tetapi harus ada 5 syarat. Boleh seseorang meriwayatkan hadis dhaif, akan tetapi harus ada 5 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna fil fadail awis siyari wat tafsir. Ya. Pertama, hanya boleh dibawakan hadis dhaif itu pada perkara yang sifatnya menjelaskan keutamaan-keutamaan sebuah amal, atau pada perkara menjelaskan sejarah ataupun tafsir. Akan tapi pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala tidak boleh walaupun untuk fadail amal. Syekh Albani membantah keras, walaupun untuk fadilah amal meriwayatkan hadis dhaif terlarang.
Karena hadis dhaif tidak sampai kepada Nabi SAW, sesuatu yang tidak sampai kepada Nabi buat apa diriwayatkan? Akan tapi sebagian para ulama membolehkan kalau itu untuk masalah fadilah amal ataupun sirah ataupun tafsir. Tapi pendapat yang kuat tidak boleh, sebagaimana pernyataan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, idza lam yashtad dha'f, artinya kalau dhaifnya itu ringan. Ya, nanti kapan dhaif itu ringan, kapan dhaif itu kuat, nanti kita akan pelajari ketika kita membahas macam-macam hadis dhaif. Tapi yang jelas dhaifnya tidak terlalu dhaif. Ya. Yang kedua, idza wafaqa aslan wa kana fil fadhail. Apabila ada hadis yang sahih yang menaunginya. Contoh begini. Namanya ini amalan duha. Ada hadis sahih yang menjelaskan tentang perintah salat duha. Kemudian ada hadis dhaif menjelaskan tentang keutamaan salat duha, ya. Jadi ada payung hukumnya di sini. Payung hadis yang sahih. Jadi ketika kita mengamalkan hadis dhaif salat duha bukan karena fadilah amalnya, akan tetapi hadis yang umum yang menaunginya yang sahih. Paham? Jadi ada hadis perintah salat duha sahih hadisnya. Kemudian di samping itu ada hadis lemah menjelaskan keutamaan. Lalu kita salat duha bukan karena melihat keutamaannya, tapi ada payung hadis sahih yang memerintahkannya. Ya. Ini syarat yang keberapa? Ketiga. Syarat yang keempat, idza lam ya'taqid nisbatuha ila nabi. Ketika kita meriwayatkan hadis dhaif, jangan diyakini itu dari Nabi. Nah, itu bukan dari Nabi, jangan diyakini dari Nabi. Ya. Kemudian yang kelima, ini yang penting, an yubayyin annahu haditsun dhaifun. Hendaklah dia menjelaskan bahwa hadis yang diriwayatkannya adalah hadis dhaif. Jadi kalau antum membaca beberapa kitab tentang fadail amal atau fadilah amal, di situ ada hadis dhaif, jelaskan hadis ini dhaif. Jangan asal dibaca, mengamalkan ini keutamaan ini, mengamalkan itu keutamaan itu, tanpa dijelaskan dhaifnya. Kalau dhaif katakan dhaif, kata sahih katakan sahih. Kenapa? Kalau sampai dia tidak mengutarakan ini dhaif ini sahih, maka dia khawatirkan masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kadhibu alayya laysa kakadzibin ala ahad, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Berdusta atas namaku, kata Nabi, jangan kau samakan dengan berdusta sama kalian. Karena siapa yang berdusta atas namaku, silahkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini mutawatir, lebih 20 sahabat meriwayatkan hadis ini. Jadi khawatirkan kalau tidak jelaskan ini hadis dhaif, hadis sahih, nanti kita masuk pada pendustaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mengira dari Nabi padahal bukan dari Nabi. Ya. Jadi jelaskan. Lah tentang perkataan mu'alif rahimahullahu taala, fa huwa dhaifu wa huwa aqsamun kusur. Bahwa hadis dhaif ini memiliki banyak macamnya. Maka sebagian para ulama menghitung hadis dhaif itu ila 300 wa 81, yaitu 381 macam hadis dhaif. Banyak ya macamnya. Nanti kita akan pelajari sebagaimana yang ditertera dalam kitab Manzumah ini. Ya, jadi macamnya disebutkan oleh sebagian para ulama sekitar 381 macam hadis-hadis yang dikatakan hadis itu dhaif. Kemudian di sini di antara macam-macam yang 381 itu, yang pertama karena sebab syudud, adanya penyelisihan. Ya. Penyelisihan ini ada dua. Dia orang baik menyelisihi orang yang lebih baik. Maka orang baik ini ketika membawakan hadisnya dhaif. Yang kedua, dia orang gak baik, orang lemah gitu, dhaif, orang dhaif, menyelisihi orang baik. Sudah dhaif menyelisihi orang thiqah, maka inilah hadisnya tidak bisa terangkat. Udah dhaif menyelisihi lagi kan gitu. Kalau orang yang sahih, orang yang terpercaya menyelisih yang lebih terpercaya, ada dua kemungkinan, bisa diterima, bisa ditolak hadisnya. Diterima boleh jadi dia penguat, ditolak boleh jadi hadisnya mursal. Ya. Kemudian juga illat, kemudian mu'allaq, mursal, munqati, munkar, mudhal, maudhu, mudallis, mukhtalaq, dan begitu seterusnya.
Dan ini istilah-istilah ini nanti kita akan jelaskan setiap harinya tentang macam-macam hadis dhaif. Kemudian di antara contohnya marawahu al-Uqaili, sebagaimana riwayat al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa, an Salam ibni Surah an Maslamah ibni As-Salti an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Salam ibni Surah, dari Maslamah bin Sa'd, dari Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul bersabda, awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ini biasa dibaca ya kawan. Ya, awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya dikeluarkan dari api neraka. Ini hadis dhaif. Ya, kenapa? Karena ada Salam ibnu Surah, dia mungkar. Apa tadi mungkar? Sudah lemah menyelisih yang terpercaya, gitu loh. Itu namanya mungkar. Ya. Dan Maslamah ibnu Salat, dia matruk, oleh para ulama ditinggalkan riwayatnya. Ya, hadis ini dhaif, tidak boleh diriwayatkan, tapi banyak. Kalau menjelang Ramadan, hadis ini hadis favorit. Ya, biasanya oleh para dai yang tidak paham hadis ini dhaif, hadis ini mungkar, hadis ini matruk, ikhwan, perawinya diriwayatkan saja dan tidak dijelaskan kalau hadis ini dhaif. Apa mereka tidak takut dengan sabda Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar? Atau karena kejahilan mereka? Makanya bicara soal agama ini berat, ikhwan. Imam Malik pernah diberikan soalan, beberapa puluh soalan, tapi yang dijawab cuma 3. Kemudian ditanyakan, ya Imam, antal imam, kok ini imam, kenapa tidak bisa menjawab semuanya? Kata Imam Malik, alasta tasma qawla qala Allah azza wa jalla sanulqi alayka qawlan taqila. Kata Imam Malik, tidakkah kau mendengar firman Allah azza wa jalla, sungguh kami akan lempar perkataan yang sangat berat. Artinya berbicara soal agama ini bicara yang sangat berat karena butuh ilmu. Tapi mengamalkan ilmu itu mudah, karena Islam tidak memaksa. Kalau nggak sanggup ya gugur kewajibannya. Tapi ketika mendakwahkan itu perlu ilmu, ya, karena dikhawatirkan yang disampaikan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis lemah, hadis-hadis mungkar dan begitu seterusnya yang dilarang untuk diriwayatkan. Kalaupun ada sebagian para ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis dhaif, maka harus terpenuhi 5 syarat yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau memang dia harus seolah-olah nggak ada hadis lagi kecuali itu yang ia hafal, maka dia harus membenahi 5 syarat bolehnya meriwayatkan hadis dhaif. Ya, yang pertama, kalau dalam masalah fadilah amal, walaupun pendapat yang kuat Syalbani mengatakan tidak boleh. Yang kedua, dhaifnya tidak terlalu sangat. Yang ketiga, ada payung hadis sahih. Yang keempat, tidak diyakini dari Nabi. Dan yang kelima, jelaskan kalau hadis ini dhaif. Kalau tidak 5 syarat terpenuhi, jangan coba-coba riwayatkan hadis dhaif. Karena dia takut menasabkan sesuatu pada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup, ikhwan. Kita sedikit-sedikit saja. Ya. Ya, kita masuk Al-Wajiz. Masuk pada bab-bab lupa kemarin. Hah? Halaman berapa? Salat witir ya? Iya, salat witir. Halaman? Salat witir. 139. Terjemahan 229. Sebutkan aja judulnya. Apa? Waktu salat witir. Salat witir. Sifat atau adat jumlah bilangan witir. Hukum dan keutamaan. Jumlah bilangan witir dan sifatnya ya. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Adadu raka'atil witri wa sifatuhu. Kita akan menjelaskan tentang adat, maksudnya jumlah rakaat salat witir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
aqallul witri raka'atun. Paling sedikit salat witir itu 1 rakaat. Paling sedikit. Enggak boleh separuh rakaat. Ya, harus 1 rakaat. Sebagaimana riwayat Ibni Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian takut as-subha, tiba waktu subuh, shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Hendaklah dia salat 1 rakaat, yaitu mewitirkan baginya ma qad shalla, apa yang sudah ia lakukan dari salat-salat sebelumnya. Wa yajuz, akan tapi boleh, an yutira bi thalathin, untuk salat witir 3 rakaat, au khamsin 5 rakaat, au sab'in 7 rakaat, au tis'in 9 rakaat. Jadi boleh 1, 3, 5, 7, 9. Boleh. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Ya. Nabi SAW tidak pernah menambah dalam Ramadan atau dalam selainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, jangan kau tanya baik dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi, jangan kau tanya baik dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Menunjukkan bahwa ini sifat tarawih. Ya, dari hadis Aisyah itu bisa lakukan 4, 4, 3. Tetapi jumlah 11 ini yang dipilih Nabi. Ya, yang dipilih Nabi. Kalau ada orang yang melakukan 23 rakaat, silakan. Ya, karena sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau mereka mengatakan, oh Nabi cuma 11 rakaat, ini bilangan yang dipilih Nabi. Ya, karena ini perbuatan bukan perintah. Beda perbuatan dengan perintah. Kalau Nabi mengucapkan, jangan kamu sholat tarawih kecuali 11 rakaat, nah ini perintah namanya. Berarti dilarang melebihi dari 11. Ini Aisyah yang menceritakan, Nabi ini tidak pernah menambah dari 11. Makanya para ulama menunjukkan ini bilangan yang dipilih Nabi. Ya tentu kita yang mengenal sunnah tentu memilih yang dipilih Nabi kan itu. Tapi kalau ada yang kemudian mengerjakan 23, maka silakan, karena sebagian para ulama membolehkan, dan ini pernah dilakukan di zaman Umar. Ketika Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia 1 bulan, dalam sebagian riwayat itu 23 rakaat. Allahu a'lam. Nah, kemudian di sini sifat 4-4 itu maksudnya tidak ada tasyahud awal. Ya, maksudnya cuma tasyahud akhir saja. Jadi 1 rakaat, bangkit lagi, rakaat kedua, rakaat ketiga, bangkit lagi, rakaat keempat, bangkit lagi, baru kemudian tasyahud akhir. Ya, jangan ada tasyahud awal, karena tidak boleh disamakan sholat sunnah dengan sholat wajib. Ya, jadi nggak ada tasyahud kecuali tasyahud akhir. Jadi 4 itu 1 salam, 4 1 salam, kemudian baru 3. Dan di sini disebutkan bahwa ada Nabi SAW mengerjakan witir 3 rakaat. Kemudian wa anha qalat, begitu juga riwayat Aisyah, dia berkata, kana Rasulullah SAW yusalli minal laili 13 raka'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nabi SAW pernah salat malam 13 rakaat. Beliau witir 5 rakaat dan tidak duduk pada 5 rakaat itu kecuali di akhir saja. Artinya 5 rakaat itu terus, kemudian tasyahud akhirnya di tasyahud akhir kemudian salam. Ada yang mengatakan 13 rakaat itu 2 rakaatnya adalah sholat pembuka, 2 rakaat khafifain namanya, 2 rakaat rakaatain khafifaini, 2 rakaat sebagai pembuka sholat malam. Ada yang mengatakan bahwa 2 rakaat itu ba'diyah Isya yang belum dikerjakan Nabi. Ya, karena untuk mencocokkan riwayat Aisyah yang mengatakan Rasul tidak menambah dari 11 rakaat. Loh, kok di sini Aisyah mengatakan 13 rakaat? Yang 2 rakaat ini sholat apa kan itu? Maka sebagian para ulama menjelaskan boleh jadi yang 2 rakaat itu adalah pembuka sholat malam. Boleh jadi dia adalah ba'diyah Isya. Ya. Akan tapi ketika beliau Aisyah menjelaskan sholat Nabi 13 rakaat, maksudnya beliau berwitir dari 13 rakaat itu 5
rakaatnya. Yang 5-nya itu witirnya gitu. Tetap salat malamnya 8 rakaat. Ya, yang 5-nya ini witir. Kemudian wa anha qalat, begitu juga Aisyah bercerita, semua datang dari Aisyah, kawan, karena Nabi SAW salat tarawih itu cuma 3 hari di masjid. Habis itu tidak ke masjid lagi, salat di rumahnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan diwajibkan. Sehingga Aisyah yang paling tahu tentang kondisi salat malam Nabi SAW. Makanya Aisyah lebih banyak menjelaskan tentang sifat salat Nabi SAW di rumahnya. Tapi apakah semua yang diketahui Aisyah itu tidak dilakukan Nabi di luar rumah? Tidak juga. Seperti masalah kencing berdiri. Ya, Aisyah mengatakan, jangan kau percaya orang yang mengatakan Rasul pernah kencing berdiri. Kalau ada orang mengatakan Rasul kencing berdiri, dustakan, kata Aisyah. Tapi rupanya Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Yaman, pernah Rasul melihat Rasul kencing berdiri di tong sampah. Tong sampah kaum, mazbalatul kaum. Ya, menunjukkan bahwa pengetahuan Aisyah sebagaimana pengetahuan di dalam rumah. Hudzaifah mengetahui Rasul kencing di luar karena memang dia melihat di luar. Nah, gitu maksudnya. Dibawa kepada pengetahuannya masing-masing. Tapi kalau masalah sholat, Aisyah lebih paham karena Rasul sholat lebih banyak di rumah dan Aisyah yang melihatnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'iddu lahu siwakahu. Katanya Aisyah, kami selalu menyediakan bagi Nabi siwaknya. Wa tahurahu, tempat wudunya. Tuhur dengan tahur berbeda. Kalau tahur menggunakan fathah, itu maksudnya wajannya, tempat wudunya. Kalau tuhur itu perbuatannya. Kalau tahur itu tempat wudunya. Fayab'atsuhu Allahu ma sya'an yab'atsahu. Maka Allah selalu membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai kehendaknya. Minal laili, di tengah malam. Fa yatasawwaqu wa yatawaddau wa yusalli 9 raka'atin. Maka beliau bersiwak, kemudian berwudu, kemudian salat 9 rakaat. La yajlisu fiha, dia tidak duduk selama 9 rakaat itu illa fi thamina, kecuali pada rakaat ke-8. Fa yadhkurullaha wa yahmaduhu, kemudian dia berzikir kepada Allah, memuji Allah, wa yad'uhu, berdoa kepada Allah. Tsumma yanhadu, kemudian dia bangkit, la yusallim, tidak salam. Tsumma yaqumu, kemudian ia berdiri, fa yusalli, kemudian salat atas yang menyempurnakan yang 9 rakaat. Tsumma yaqudu, kemudian ia duduk, fa yadhkurullaha, kemudian berzikir kepada Allah, wa yahmaduhu, kemudian memuji Allah, wa yad'uhu, berdoa kepada Allah. Tsumma yusallim, kemudian ia salam, taslimatan, dengan salam yusmi'una, yang terdengar kepada kami. Tsumma yusalli rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, ba'da ma yusallimu, setelah dia salam, wa huwa qa'idun, dan ia duduk. Menunjukkan bahwa apa? Boleh meletakkan witir di tengah. Ya, karena Rasulullah habis witir dia salat 2 rakaat. Menunjukkan boleh meletakkan witir itu di awal, di tengah, atau di akhir. Itu maksudnya. Ya, jangan ada orang mengatakan kalau habis sholat witir tidak boleh sholat lain. Tidak begitu. Ya, bisa witir itu dilakukan di awal. Umpamanya antum takut bangun di malam hari, antum witir pada isya. Qadarullah antum bangun lagi di tengah malam, antum boleh sholat malam? Boleh. Tapi jangan ditutup dengan witir lagi, walaupun ada khilaf, nanti saya akan sebutkan khilafnya. Ya, tapi yang pendapat yang kuat tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Di sini Nabi meletakkan witir di tengah karena habis sholat witir dia sholat 2 rakaat. Ya. Fatilka 11 rakatan, maka semuanya menjadi 11 rakaat. Ya bunayya, wahai anakku, falamma asanna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sudah berumur, wa akhadahu lahmu, kemudian Nabi sudah gemuk, au tarabi sab'in, maka beliau mengurangi jumlah witirnya menjadi 7 rakaat. Wa sana'a fi rak'ataini misla sani'ihil awal fatilka tis'un ya bunay. Maka kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat sebagaimana dia melakukan di 9 rakaat. Itulah yang dilakukan Nabi, wahai anakku. Jadi, bolehkah kita mengerjakan seperti ini? Apakah sunnah? Maka pendapat yang kuat sunnah, sekali-kalilah. Ya, jadi sekali-kali umpamanya kita habis sholat witir 2 rakaat. Umpamanya kalau tarawih itu 11 rakaat kan. Nah, 11 rakaat umpamanya kita buat 4 rakaat salat tarawih. Ya, kemudian anggaplah kalau 2-2 6 rakaat. Setelah 6 rakaat antum witir. Witir 3 rakaat. Jadi sisanya berapa? 2 rakaat kan? Habis witir antum lakukan 2 rakaat. Berarti meletakkan witirnya di tengah begitu.
Sebagian para ulama disunahkan, akan tapi tidak boleh diseringkan. Karena Nabi juga jarang-jarang melakukan seperti ini. Tapi kalau ada orang melakukannya tidak mengapa, karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari penjelasan ini bahwa witir itu tidak mesti harus di akhir, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir gitu maksudnya. Kemudian tentang masalah di sini, fa in autara bi thalathin qara'a fihinna ma huwa madhkurun fi hadzal hadis. Kalau dia berwitir dengan 3 rakaat, maka dia membaca sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. An Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri, beliau selalu membaca dalam witirnya sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi rak'atin. Jadi kalau memang 3 rakaat, maka disunahkan ayat yang dibaca ini, itu surat Sabbihis, Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Kemudian bab yang selanjutnya tentang kunut fil witri, ya, kunut dalam witir. Anil Hasan bin Ali, dari Hasan anak Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Kata Hasan, aku diajarkan oleh Rasulullah, kakeknya, ya, beberapa kalimat yang aku biasa baca dalam witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka la taqdi wa la yuqda 'alaika, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Saya kira sudah lancar antum ya, mantan-mantan kunut ya, mungkin udah lancar ini ya. Lah sebenarnya hadis ini berbicara tentang kunut witir yang diajarkan Nabi kepada Hasan ibnu Ali ya. Makanya di sini wasunnatu fi hadzal kunut, dan sunnah pada kunut ini an yakuna qabla ruku, dilakukan sebelum ruku, bukan sesudah ruku, menurut Ubay bin Ka'ab ya. Hadis Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah SAW qanata fil witri qabla ruku. Katanya Ubay bin Ka'ab, Nabi kalau kunut witir itu sebelum ruku. Kemudian wala yusra'ul kunut fil faridati illa fi nazilah, dan tidak disyariatkan kunut dalam salat wajib kecuali kalau dalam kondisi nazilah, kegentingan, umat Islam lagi diserang ya, umpamanya Palestina lagi banyak orang mati, yaitu nazilah artinya. Wala yakhussu bihi salatan duna salatin, tidak boleh mengkhususkan kunut pada salah satu salat dari salat-salat wajib. Wa yaj'aluhu ba'da ruku, dan dijadikan setelah ruku. Jadi boleh juga dijadikan kunut itu setelah ruku sebagaimana yang biasa kita lakukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yadwa ala ahadin aw yadwa li ahadin qanata ba'da ruku. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia hendak berdoa kepada salah seseorang, ataupun hendak kalau yad'u ala artinya berdoa kecelakaan ataupun berdoa kemenangan ya, maka beliau kunut setelah ruku. Jadi ada perbedaan. Kalau kunut witir dilakukan sebelum ruku itu sunnahnya, tapi boleh juga dilakukan setelah ruku. Akan tetapi kalau kunut nazilah dalam salat wajib sebagaimana kunut subuh, kita lihat ba'da ruku. Bisa dipahami ya? Jadi ada perbedaan kunut subuh, kunut nazilah dalam salat fardu dengan kunut dalam salat witir. Kalau salat witir kunutnya disunahkan sebelum ruku, tapi kalau kunut nazilah dalam salat wajib setelah ruku. Nah, tetapi boleh juga dilakukan, ini sunnah saja, boleh dilakukan sebelum dan boleh dilakukan sesudah ruku. Wa amal kunutu fil fajri abadan fa bid'atun, adapun kunut subuh selamanya bid'ah, katanya pengarang ya. Kama sarraha bidzalika ashabu Rasulillah, sebagaimana hal ini jelas komentar sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Malik al-Ashja'i, dari Abi Malik al-Ashja'i, Sa'id ibn Tariq qala, dia berkata, qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, ya abati, wahai bapakku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah, engkau sudah salat di belakang Rasul, wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, wa Aliyin hahuna bil Kufah, dan juga salat belakang Ali di sini di Kufah, nahwan min khamsin sinin, selama 5 tahun. Fakanu yaqnutuna fil fajri, apakah mereka kunut subuh? Faqala, maka bapaknya mengatakan, ai bunayya muhdath, tidak pernah, itu bid'ah ya.
Jelas? Ya, sampai dikatakan tidak pernah Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak pernah kunut subuh. Dan itu dikatakan bid'ah, ya. Wa minal muhal, dan sesuatu yang mustahil, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi kulli ghadatin ba'da i'tidalihi min ar-ruku' yaqul Allahumma hdini fi man hadait wa tawallani fi man tawallait ila akhir. Dan sesuatu yang mustahil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi setelah i'tidal dari ruku dia mengucapkan kalimat Allahumma hdini fi man hadait wa tawallani fi man tawallait sampai akhir doa. Wa yarfa'u bidzalika sautahu, dan mengangkat suaranya. Wa yu'amin alaihi ashabuhu daiman, kemudian diaminkan oleh para sahabatnya di belakangnya, ila an faraqad dunya, sampai dia selesai meninggalkan dunia. Tsumma la yakunu dzalika ma'luman indal ummah, kemudian tidak ada keterangan yang sampai kepada umat. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam diceritakan dia tidak pernah meninggalkan sunnah sampai mati, kok nggak ada keterangannya? Itu kan mustahil gitu loh. Kata pengarang mustahil. Kalau Nabi sholat subuh kunut diaminkan sahabatnya dan terus dilakukan sampai meninggal, kok nggak ada keterangannya, nggak ada hadisnya, ya itu maksudnya. Bal yudayyihu aktsaru ummatihi, bahkan kebanyakan umatnya yudayyihu, ya meremehkannya. Wa jumhur ashabihi, bahkan mayoritas sahabat-sahabatnya. Bal kulluhum hatta yaqul man yaqul minhum innahu muhdatsun, bahkan sebagian sahabat justru mengatakan innahu muhdatsun, itu perbuatan bid'ah. Kama qala Tariq al-Ashja'i, sebagaimana dinyatakan Tariq al-Ashja'i bahwa perkara itu perkara bid'ah. Tapi ikhwatu fiddin, sekarang pertanyaannya, lalu kenapa kita sampai kunut subuh? Sebenarnya ada hadis tentang masalah ini, masalah kunut subuh, yang kemudian hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian para ulama. Di antara mereka ada yang mensahihkan dan di antara mereka ada yang mendhaifkan. Yang mensahihkan menganjurkan kunut, yang mendhaifkan membid'ahkan kunut. Yaitu terdapat dalam kitab Bulughul Maram, ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan pada hadis yang ke-39, Wali Ahmad wa Daruqutni, dan Imam Ahmad serta Daruqutni meriwayatkan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan fa amma fi subhi, ya, fa amma fi subhi, adapun pada salat subuh, falam yazal, senantiasa yaqnutu Nabi kunut hatta faraqad dunya, sampai dia meninggal dunia. Perhatikan hadis ini dalam tambahan Daruqutni dan Imam Ahmad, yaitu ketika menjelaskan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kunut 1 bulan setelah ruku, yaitu berdoa kepada ahya'in minal Arab, ya, kepada beberapa desa di negeri Arab, kemudian meninggalkannya. Akan tetapi ada tambahan dari Imam Ahmad dan Daruqutni bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal. Ada tambahan begitu. Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai dia meninggal. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Daruqutni, dan selain keduanya dari jalan Abi Ja'far Ar-Razi. Hadis ini sumbernya dari Abi Ja'far Ar-Razi dari Rabi' ibni Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akan tetapi sanad ini dhaif. Kenapa? Karena Abu Ja'far Ar-Razi adalah seorang rawi yang dhaifkan para ulama. Kemudian selain daripada itu, dia menyelisihi rawi-rawi yang thiqah, yang terpercaya, yang meriwayatkan sama dari Anas bin Malik tanpa ada tambahan seperti ini. Jadi Anas bin Malik ini poros hadis kunut, ya. Kemudian banyak meriwayatkan orang-orang dari Anas bin Malik. Lah yang banyak meriwayatkan dari Anas bin Malik tidak disebutkan adanya kunut subuh. Kemudian Abu Ja'far Ar-Razi ini meriwayatkan hadis dari Anas, menambah bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai meninggal. Sudah saya belajar mustalah hadis, kalau ada orang yang menyelisihi yang lebih terpercaya, hadisnya apa? Syadz. Ya. Hadis penyelisihan itu ada 2, ada syadz dan mungkar. Nanti kita hadis mungkar itu apa? Cuman syadz ini lebih rendah, karena syadz ini orang terpercaya menyelisih yang lebih terpercaya atau menyelisih orang banyak. Akan tapi hadis mungkar ini dia sudah lemah menyelisih orang yang terpercaya, maka hadisnya mungkar. Lah hadis ini para ulama menganggap mungkar. Kenapa? Kan Abu Ja'far Ar-Razi ini seorang rawi lemah, seorang rawi dhaif, menyelisihi banyak rawi yang thiqah yang mengambil hadis sama dalam porsi yang sama dari Anas bin Malik. Ya, maka tidak bisa dijadikan
hujjah hadis ini. Terlebih riwayat yang kita baca di sini dari siapa? Tariq Al-Asjai yang mengatakan perkara itu bid'ah. Ya. Akan tetapi memang sebagian para ulama menganggap tambahan ini sahih. Makanya terjadi khilaf para ulama. Pendapat mayoritas ulama tidak disyariatkan. Pendapat mayoritas ulama tidak disyariatkan. Akan tetapi ada pendapat seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Abi Layla, Hasan Ibnu Saleh, 4 orang ini mengatakan sunnah melakukan kunut subuh. Jadi siapa yang menyarankan kunut subuh? Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Abi Layla, Al-Hasan Ibnu Saleh. Ini 4 orang yang membolehkan dan mengatakan sunnahnya kunut subuh. Ya, sehingga menunjukkan bahwa perkara kunut ini perkara khilaf tanawwu. Ya, khilaf tanawwu itu khilaf seputar ijtihad ulama. Kalau ada saudara kita yang kunut dan ia berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i, ya silahkan. Ya, akan tapi kita yang sudah tahu bahwa hadisnya dhaif, kita tidak boleh mengerjakan kunut karena hadisnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif diamalkan berarti melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya. Hadisnya dhaif. Ya, akan tapi kalau ada saudara kita yang berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i, ya silahkan saja. Tapi kita berpegang teguh dengan riwayat tentang masalah kunut ini adalah dhaif, sehingga hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah hukum. Dalam masalah fadilah amal pun harus ada 5 syarat sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Paham sampai di sini? Insyaallah. Ya. Sudah selesai masalah kunut, masalah witir, apa lagi? Ya, kita tutup. Besok kita masuk minggu depan Qiyamul Lail. Ya. Mungkin insyaallah Fatufidin, karena ini Ramadan mulai dekat, saya sarankan bagaimana kalau kita tutup bab sholat untuk minggu depan, karena bab puasa ini lama. Ada beberapa subtema. Jadi puasa masih berapa bulan lagi? Masih 1 bulan lagi, ada 4 pertemuan. Insyaallah ini cukup membahas hukum-hukum seputar Ramadan, tapi tetap masih pakai kitab ini. Ya, cuman kita langsung ambil bab puasa ya. Bab puasa biar tetap. Jadi kalau nanti kita sudah masuki bab puasa, kita nggak usah bahas lagi. Ya, jadi kita nggak usah pakai kitab lain lagi, tetap pakai kitab ini. Cuman kita ambil subtemanya bab saum. Jadi kita sebelum masuk puasa sudah paham hukum-hukum puasa, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita sudah paham apa yang harus dikerjakan, apa yang ditinggalkan, apa yang seharusnya disunahkan, diwajibkan, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam Ramadan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan untuk sini. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Iya. Apakah ada keterangan lain tentang kunut witir itu pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadan? Terus yang kedua, apakah ada keterangan juga tentang bacaan witir itu kalau imam membaca kemudian diam makmum meneruskan, itu ada nggak keterangan dari ulama? Maksudnya kan imam baca Allahumma ini mulai pada terus kemudian diam ya imam, kemudian makmum baca sendiri. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Tentang adakah keterangan bahwa sholat witir itu dikhususkan pada 10 akhir Ramadan. Sebenarnya tidak ada hadis yang mengkhususkan tentang hal itu. Artinya setiap witir kita disunahkan membaca kunut. Akan tetapi kenapa kemudian para ulama seolah-olah menjadikan witir itu di akhir Ramadan selalunya dibuat kunut, dan itu terus sampai akhir Ramadan. Khotbidin azani Allah wa iyyakum. Tentu yang kita maksudkan perbuatan mereka itu karena memanfaatkan situasi. Ya, karena 10 akhir Ramadan itu adalah hari-hari yang paling utama di dalam bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan. Ya, bahwa 10 akhir Ramadan itu luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang Nabi SAW, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya ini kinayah bahwa Nabi SAW lebih menggiatkan ibadah. Apa yang bisa lakukan Rasul lakukan. Rasul membangun keluarganya pada 10 akhir Ramadan. Makanya beliau itikaf sampai wafatnya tidak pernah meninggalkan itikaf. Setiap 10 Ramadan.
Jadi beliau memperbanyak semua termasuk sedekah. Bahkan Nabi dinyatakan paling dermawan, apalagi akan tampak kedermawanannya ketika masuk pada 10 akhir Ramadan. Jadi memang 10 akhir Ramadan itu memang betul-betul hari-hari serba ibadah, serba sedekah, dan serba kebaikan. Makanya kemudian ditampak-tampakkan. Ya, akan tapi dalil yang mengkhususkan, wallahu a'lam, saya belum pernah mendapatkan dalil yang mengkhususkan tentang bahwa kunut witir itu hanya ditarik kepada 10 akhir Ramadan, adapun di awal tidak boleh. Tidak. Pendapat yang umum bahwa kunut witir itu boleh dilakukan baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Yang penting ketika kita witir, kita kunut. Apakah itu setelah ruku atau sebelum ruku? Walaupun pendapat yang paling afdal itu kalau kunut witir dilakukan sebelum ruku, artinya setelah membaca surat. Ya, ruku baru kita baca. Tapi boleh juga dilakukan setelah ruku, dan itu kebiasaan. Adapun imam diam kemudian makmum kan tidak ada dalil. Apalagi sampai kalau kebaikan begini angkatnya, kalau keburukan begini. Nah, sebagian orang begitu. Kalau Allah mahdini gini, kalau sudah cerita balak-balak begini. Nah, ini nggak ada dalilnya. Kenapa ditenggugupkan begini? Ya. Jadi meminta dicegahkan balak kepada Allah. Allah di atas, kenapa pula ke bawah begitu? Ya ke atas minta. Baik kebaikan ataupun dihindarkan dari keburukan, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada contohnya, itu bid'ah. Apalagi tadi dipotong tuh makmum suruh ngelanjutin. Makmumnya iya kalau bisa, kalau enggak makmum tuh taunya mengaminkan, ada juga nggak tahu artinya. Walaupun imam itu membaca doa macam-macam pun mau itu. Sebagian makmum nggak tahu amin. Ya. Iya. Ini masalah mayoritas kan ada di kampung itu kan kunut semua, terus masalah mengangkat tangan gimana? Mengangkat tangan dalam kunut subuh. Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengarang satu buku tentang masalah kunut, dan beliau salah seorang murid senior Syekh Mukbil, dan sekarang jadi alim besar di Mesir dan banyak karyanya. Beliau menukilkan tentang semua dia menukilkan riwayat-riwayat tentang masalah kunut subuh, pendapat para ulama baik yang menentang ataupun yang membolehkan. Kemudian beliau mulakhas akhir bukunya, beliau mengatakan bahwa diperbolehkan seorang mengangkat kedua tangan hanya dalam rangka mengikuti gerakan imam kalau dia termasuk orang-orang yang tidak mensahihkan hadis kunut. Ya, tapi kalau memang dia mensahihkan hadis kunut, ya biarkan dia mengangkat tangan. Memang itu caranya. Tapi sunnah, bukan rukun. Sebagian orang menganggap dia rukun, kalau nggak kunut sujud sahwi. Ya, itu sunnah. Namanya sunnah itu bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Kalau nggak kunut batal. Dari mana dalilnya? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang imam yang mensahihkan hadis tentang masalah kunut. Bahkan Imam Malik, Ibnu Abi Layla, kemudian juga tadi Hasan, mengatakan bahwa sunnah istihbab, sunnah, bukan rukun sholat. Tapi banyak orang yang memahami rukun. Ke Saudi, tak mau sholat di belakang saya sudah. Pulang ke hotel, sholat sendiri di hotel. Atau buat sholat jamaah di Masjidil Haram, nunggu selesai sholatnya, ya baru sholat jamaah pakai kunut. Ini kan salah kaprah waktu imam. Imam Syafi'i yang menyunahkan, mereka mengambil ini amalan Imam Syafi'i katanya. Imam Syafi'i sunnah, tidak sampai mengatakan rukun. Enggak pernah Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak kunut batal sholatnya. Dia istihbab, sunnah. Sampai pernah kejadian di Batam ini, imamnya yang biasa kunut batal, ikhwan kita maju, dia habis wudhu tengok ikhwan kita yang jadi imam balik, ya sholat sendiri di rumahnya. Ketika ditanya kenapa nggak sah, orang salaf itu cocoknya jadi makmum, nggak boleh jadi imam kan? Karena nggak pernah kunut. Kan lucu, ini alasan apa coba? Kalau memang salah sebutkan mana riwayatnya. Dan paling tinggi riwayat orang yang bolehkan kunut itu hadis tadi yang terdapat dalam Bulughul Maram tadi. Itu tambahan yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni, ternyata hadis itu mungkar karena ada Abu Ja'far Ar-Raji yang menyelisih rawi yang terpercaya. Ini seorang rawi yang lemah. Itu sudah ma'ruf dari kalangan muhadditsin sehingga jelas masalahnya. Tapi kalau antum dikhawatirkan di desa itu mungkin dari sekian jamaah antum aja yang tidak mengangkat dan dikhawatirkan fitnah, ya diangkat saja.
tapi dalam rangka mengikuti gerakan imam, bukan mengikuti kunut. Tidak mengambilkan Ustaz. Tidak, mengikuti gerakan. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti gerakannya. Kita ikuti gerakan, imam begini, ya gini. Ikut gerakannya saja, nggak diaminkan. Kalau mengaminkan berarti ikut kunut bersama. Kecuali antum yang ngikut salah satu pendapat Imam Syafi'i kunut ya harus diaminkan. Gitu kaifiahnya seperti itu. Allah a'lam. Ya. Saat kita melakukan salat malam Ustaz, itu 2 rakaat kita doa iftitahnya di pertama aja atau setiap 2 rakaat iftitah? Setiap rakaat doa iftitah. Sunnah hukumnya iftitah itu ya. Dan lafaz yang paling rajih doa iftitah itu Allahumma ba'id baini. Tapi dalam salat malam ada beberapa iftitah yang dibaca Nabi SAW berbeda dengan salat wajib. Anda bisa membaca sifat salat Nabi yang dikarang Syahrbani rahimahullah ta'ala. Dan rinci semua tentang doa iftitah baik dalam salat wajib ataupun salat malam. Ya. Ustaz, Itu Ya, silakan. yang menurut nazilah itu dalam keadaan umat muslim sedang bertindas begitu. Iya. Itu apa inisiatif kita sendiri kunutnya atau nunggu dari pemerintah komando kita? Iya, bisa. Jadi tentang masalah kunut nazilah, kita kan para ulama menjelaskan kalau memang ada fatwa para ulama, tidak semua peperangan itu dikunutin. Karena sifatnya nazilah itu kan genting, artinya nazilah itu dalam kondisi genting yang memang mereka memerlukan doa kita gitu. Ada perang sedikit kunut, bukan seperti itu. Artinya kalau sudah berjatuhan dari kalangan kaum muslimin, jiwa-jiwa mereka sudah banyak melayang. Kemudian kaum kafir di atas angin, kaum muslimin di bawah angin, pokoknya ya sudah ada kekalahan gitu, ada tanda-tanda banyak seperti tidak imbang antara Palestina dengan Israel kan gitu, umpamanya sudah banyak berjatuhan korban dan fatwa para ulama kemudian diharuskan kita meminta kepada Allah untuk mendoakan mereka. Ya kita baru kunut, tidak harus menunggu pemerintah. Tapi kalau seandainya instruksi dari pemerintah lebih baik, karena pemerintah ini ada tahu maslahat dan mafsadahnya. Akan tapi kan kadang-kadang pemerintah kita juga nggak peduli, ya nggak peduli mau jatuh sekian korban di sana, yang penting di Indonesia aman kan begitu. Nah, tapi kalau memang pemerintahnya seperti itu, ya tetap kita kunut, nggak ada masalah. Kunut tidak merugikan siapa-siapa, tidak merugikan pemerintah kok. Kunut di masjid siapa yang dirugikan? Tidak ada. Kita meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla untuk saudara kita. Sebagaimana ketika Nabi SAW kunut ke beberapa sahabat yang diutus oleh Nabi ke beberapa tempat untuk mengajarkan Al-Quran, ternyata dibohongi sampai di tengah jalan dibunuh. Ya. Maka Nabi kemudian mengkunutkan mereka selama 1 bulan penuh. Ya, dan itu bukan sholat subuh, tapi setiap sholat. Bukan sholat subuh saja. Ketika nazilah itu Nabi terus setiap sholat, bukan dikhususkan subuh. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW biasa membaca pada salat witir dari Al-Baqarah, Al Kafirun dan Al-Ahzab di setiap rakaat atau di setiap rakaat baca ayatnya? Iya, di setiap rakaat. Enggak, kalau witir yang menggunakan 3 rakaat. Ya. Ya setiap rakaat kan Fatihah surat, Fatihah surat, Fatihah surat. Kalau seandainya Fatihah yang terakhir Fatihah jadi sholat maghrib nantinya. Sholat maghrib kan gitu, Fatihah surat, yang terakhirnya Fatihah saja kan gitu. Witir berbeda. Witir bukan sholat maghrib, witir sholat sunnah. Ya baca habis Fatihah baca sabihis. Kemudian rakaat kedua Fatihah lagi, baca Qul Al Kafirun. Naik lagi baca Fatihah lagi, baca Al-Ikhlas. Nah, itu maksudnya. Satu rakaat pertama itu Satu rakaat baca 3. Maksudnya Pak, 1 rakaat baca 3. Satu rakaat terus baca 3. dibaca semua. ya. Dibaca tidak ada masalah. Membaca dalam 1 rakaat beberapa ayat itu nggak apa-apa. Karena Nabi SAW pernah 1 rakaat itu baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 3 surat Nabi itu menggabungkan dalam 1 rakaat dalam salat malam. Tidak mengapa. Ya menggabungkan 1 malam. Tapi kaifiyah yang dilakukan Nabi bukan seperti itu. Rakaat pertama sabihis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Tapi kalau mau menggabungkan tidak masalah, tidak ada larangan menggabungkan surat dalam 1
rakaat tidak. Karena Nabi pernah menggabungkan beberapa surah. Ya, Allah. Kemudian duduknya Ustaz, duduk tahiyat akhir itu di rakaat yang 1 rakaat sama 3 rakaat itu duduk apa? Lihat di situ. Kalau memiliki 2 tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir, tentu tasyahud awal ya dia pakai duduk iftirash. Ya. Iftirash dengan tawarruk kan begitu berbeda. Kalau iftirash itu dia melabuhkan, kalau tidak salah ya, melabuhkan ke lantai. Kalau tawarruk itu meletakkan di atas tumit. Ya, kalau memiliki 2 tasyahud, maka sebagaimana ma'ruf salat maghrib memiliki 2 tasyahud kan? Ya, awalnya di atas tumit, akhirnya dilakukan di tanah kan gitu. Tapi kalau sholat yang memiliki 1 tasyahud saja, seperti witir, itu kan memiliki 1 tasyahud aja kan witir itu. Allahu a'lam. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa dia meletakkan di tumit, walaupun pendapat Imam Syafi'i mengambil keumuman hadis boleh juga melabuhkan di bumi. Tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam, kalau sholat yang memiliki 1 tasyahud meletakkan di atas tumitnya. Wallahu a'lam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kemarin Ustaz, Iya. anak belum paham. Bilang orang-orang Khawarij yang memberontak kepada Ali radhiyallahu anhu, orang Khawarij mengatakan ilmu Inna lillahi ya. Wama lam yakum la anzalallahu fa ulaika murtadun. Ya. Terus Ali mengatakan kalimatul haq Boleh dah bila batin. uli hadal batil. Kalimat yang hak tapi yang dimau batil. Yang dimau itu maksudnya yang dimau siapa Pak Ustaz? Saya mau dijelaskan. Yang Karena kemarin nggak dijelaskan. Yang dimaksud gimana? Yang dimau adalah kebatilan. Maksudnya Ali mengatakan Kalimat kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya betul karena mengambil dari Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun, kan betul. Tidak berhukum dengan hukum Allah, dia bisa kafir. maksudnya dimau oleh orang Khawarij Pak Ustaz ya. Jadi orang Khawarij itu berdalil dengan kalimat yang hak. Dengan kalimat hak diambil dari Quran, diambil dari hadis, tapi dikehendaki maksudnya disimpangkan kalimat itu. Disimpangkan menjadi kebatilan gitu loh. Menjadi mengkafirkan Ali, akhirnya demo berontak kepada Ali dengan ayat ini. Ali sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. Serbu, kan gitu. Ini kan kalimatnya betul, tapi dikehendaki kebatilan. Berhujah untuk kebatilan begitu. Mereka mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Apa yang mereka lakukan itu kan tidak ada pembenarannya. Mereka mengutip ayat Al-Quran. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat Khawarij itu, mereka hudatsa'u asnan sufaha'ul ahlam. Mereka itu muda-muda tapi jahil. Memang muda orangnya, semangat. Tapi kan tidak bisa semangat tertentu pasal, orang lain bilang kan gitu. Diruduk sana sini kan. Nah, tapi mereka jahil. Makanya orang-orang yang direkrut orang-orang Khawarij untuk melakukan demonstrasi, pengeboman dan lain sebagainya, rata-rata anak muda yang belum pernah mengenal Islam dengan benar, direkrutnya dikasih dongeng bidadari yang cantik, langsung aja pasang bom kayak gitu. Ini apa cerita kayak gini? Ya, agama bukan kayak gini. Enak sekali masuk surga kalau gitu. Pasang bom aja semua kan? Iya. Tadi yang tadi kan bilang di setiap sholat, misalkan pada sholat sih berarti kulitnya tetap dikeraskan, kayak duhur dan asar. Kalau kunut nazilah dikeraskan. Kalau kunut nazilah, karena diaminkan. Ya, kalau dia gimana mau makmum mau ngamin kan itu susah juga. Ya, walaupun ada sebagian ulama itu mengatakan bahwa kunut nazilah itu di sholat-sholat yang sifatnya dikeraskan, maghrib, isya dan subuh. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Allah. Iya. Tadi mengatakan Rasulullah sholat malam 4 rakaat sekali salam, berarti 1 kali tasyahud misalnya. Tapi itu duduknya duduk istirahat. Kalau 1 tasyahud. Walaupun 4 rakaat ya. Kalau sholat witir 1 rakaat pakai kunut juga. Witir saja. Pokoknya Jadi 1 rakaat mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, mau 6 rakaat, mau 5 rakaat, mau 7 rakaat,
kunut itu tidak dipisahkan dengan rakaat. Tidak bicara masalah rakaat tapi masalah witir. Gitu. Ustaz, kalau kita masbuk gitu kan, jadi dalam kondisi imam itu rukuk gitu, kita berarti terlambat Allah Akbar takbiratul ihram dulu atau langsung ikut rukuk? Ini takbiratul ihram dulu. Kalau langsung rukuk nggak sah, batal sholatnya. Kalau antum langsung ikut rukuk, antum belum sholat karena belum dibuka sholatnya. Karena membuka sholat itu dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Ini udah dibuka nih sholat kita ini. Baru ruku. Kalau ruku belum dibuka, walaupun sampai habis itu belum sholat, belum dibuka. Itu gerakan konyol jadinya. Ya, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Dah dibuka nih. Nah, ikut imam apa saja, imam lagi sujud, lagi ruku, lagi apa. Ya. Masalah soft itu. Masalah soft yang sholat bersama. Seandainya kita kan masbuk gitu. Terus dengan 2 rakaat terus ikutin apa softnya ikut nempel apa kadang-kadang apa dua-duanya boleh kadang sama rakaat. Kalau masih berjamaah harus dempet lah. Kalau udah masbuk itu Kalau udah selesai, kalau sudah selesai sholat ya sendiri-sendiri sholatnya. tapi Nafsi-nafsi. nggak boleh ditambah. Udah, nggak ada dalilnya. Kalau sudah masbuk, kecuali kalau ada yang merapat ikut menjadikan imam. Iyalah. Kalau mamanya ada merapat ingin, mamanya ada orang masbuk lagi, antum jadikan imam di situ. Walaupun khilaf ulama boleh nggak mengambil orang yang masbuk dijadikan imam. Ya. Tapi kalau mamanya dia sholat sendirian, ya sholat sendirian, ya nafsi-nafsi, tidak perlu merapat lagi. Tapi kalau seandainya tanpa sengaja rapat sih tidak ada masalah. Tapi merapatkan dengan tujuan tertentu wajib mendatangkan dalil. Ada dalilnya. Adapun dalam sholat jamaah memang imam yang menyuruh sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah syuddul khalal dan macam-macam kan gitu. Imam yang nyuruh. Imam sudah selesai. Antum sholat sendirian, siapa yang nyuruh merapatkan? Ya sholat sendiri. Mana dalil yang merapatkan? Kita butuh dalil nantinya. Karena ini ibadah. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal ibadah dilarang. Kecuali ada dalilnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Masalah sholat tarawih Ustaz, kan kadang udah ketinggalan masbuk kan. Itu kan cepat imamnya kan. Jadi pas dapat rakaat yang kedua yang pertama kali itu kan cuma dapat 1 rakaat. Belum dapat sujudnya aja kan. Ikutnya di situ. Terus itu ngulangnya gimana Ustaz? Kan cepat langsung nyambung terus kan sholatnya 2 rakaat langsung berdiri dari itu. Enggak ada berhentinya. Ya nggak apa-apa. Kalau antum kurang tinggal disempurnakan nanti. 1 rakaat aja gitu tambahnya lagi. Atau Ya enggak, kalau umpamanya antum pas imam rakaat terakhir antum baru datang masbuk. Ya, antum lanjutkan sampai selesai. Ya, nanti kalau terakhir kurang ya ditambah. Ya, kalau umpamanya sampai witir ikut nggak apa-apa ya sampai witir. Oh tadi masih kurang 2 rakaat. Lakukan setelah witir 2 rakaat. Tadi kan sudah ada keterangannya. Nabi melaksanakan habis witir 2 rakaat. Umpamanya antum ketinggalan nih. Masbuk, tahu-tahu imam sudah 3 rakaat lewat. Itu masuk di 4 rakaatnya. Ya dia melakukan 2-2. Ternyata setelah antum sempurnakan, kemudian antum berhenti dulu, ngambil posisi imam rakaat berikutnya, baru antum ikut. Antum masih kurang 2 rakaat, nanti lakukan setelah witir. Ikut aja sama imam sampai selesai. Maka yang kurang lakukan setelah itu. Iya. Kita kan sholat jamaah, sholat tarawih 30, ada yang 23. Kemudian kita ikut imam yang 23, ada yang 30. Kemudian kita sholat cuma 8 rakaat dan kalau itu di rumah boleh nggak? Tidak boleh. Kalau antum sholat di belakang orang 23, selesaikan sampai 23. Kalau antum 8 rakaat pulang, antum tidak dicatat sholat jamaahnya, ya antum memang sah-sah saja. Antum sudah istilahnya melaksanakan yang disunahkan tarawih, karena tarawih tidak wajib. Tapi antum tidak mendapatkan pahala, ya pahala sempurna. Ya, makanya kalau antum berkeyakinan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat. Antum berapa rakaat kok imamnya yang 23. Kalau yang 23 antum sampai selesai yang 23. Tapi ya. kemudian imam itu sholatnya cepat-cepat Ustaz, sehingga kita takbir umpamanya rukuk enggak sempat baca lagi. Ya makanya jangan cari kilat khusus, cari masjid yang ini. Memang negeri kita ini aneh, kadang-kadang yang 23 lebih cepat daripada yang 11 rakaat.
Ya, bisa sakit pinggang itu Ustaz. kalau tidak bisa diikuti mufaraqah. Antum kalau tidak bisa diikuti gerakan-gerakan imam yang terlalu cepat, buat apa nggak sah sholatnya kalau kayak gitu? Antum keluar dari sholat itu, cari masjid yang bagus. Tapi kadang-kadang imam bilang yang mau 8 rakaat silahkan, yang mau 23 rakaat silahkan. Iya, betul. Begitu. Syekh bin Bas pernah ditanya tentang masalah ini. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang seseorang yang meyakini lebih cenderung kepada 11 rakaat, tetapi dia sholat di belakang imam yang 23 rakaat. Beliau menganjurkan sempurnakan bersama 23 rakaat. Karena apa? Imam itu dijadikan imam untuk diikuti sampai selesai, bukan diikuti sampai separoh. Makanya kalau antum berkeyakinan 11 rakaat, cari masjid yang sama-sama keyakinan 11 rakaat. Itu lebih tenang gitu. Tapi kalaupun mau memisahkan nggak ada masalah. Memisahkan dari imam sih tidak ada masalah. Tapi tidak mengikuti sunnah seperti ini. Tidak mengikuti sunnah. Karena sunnahnya sholat bersama imam sampai selesai. Sunnahnya. Dan itu jawaban Syekh bin Bas dalam fatwa seperti itu. Allah Allah. Kalau di masjid Citra Mas itu 8 rakaat kemudian witir. Tapi setelah itu dilanjut lagi dengan imam yang sama. Dengan imam yang sama. Iya. Imam yang kedua. Iya. Asalnya dibuat dua. Jadi sholat yang ba'da isya lain, nanti yang tengah malam lain. Asalnya. Ya. Itu karena wallahu alam, saya belum pernah mendapatkan dalilnya imam ini melakukan 2 kali sholat. Itu pertama dia sholat yang 11 rakaat, kemudian dia ngimami lagi tengah malam 11 rakaat lagi. Ada orang yang imam Allah kayak di tempat kita di Batu Haji itu kan, dia imamnya tidak witir, kemudian di sholat malam lagi tengah malam dengan imam yang sama dengan witir. Saya sampai sekarang saya malah syak gitu, belum dapat dalilnya gitu loh. Wallahu alam ya. Mungkin antum ada tahu dalilnya, alhamdulillah saya dapat dalilnya. Sampai sekarang saya nyari-nyari karena fatwa Syekh bin Baz itu mengatakan bahwa harus sholat bersama imam. Berarti orang yang sholat bersama imam di isya dia harus ikut tengah malam juga, karena harus berpaling bersama imam. Kadang-kadang orang kan nggak mau ya ambil 8 rakaatnya witirnya di rumah, kalau tengah malam malas selesai kan, nggak mau ke masjid kecuali orang-orang yang belum sholat. Ya maka mungkin lebih selamatnya jadikan 2 imam. Imam yang ba'da isya dan imam yang tengah malam. Yang ingin ba'da isya monggo, yang ambil yang sepertiga malam ya silakan. Itu lebih selamat, jelas dalilnya gitu ya. Tapi kalau yang untuk imam jadikan satu, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita nggak berani juga menyalahkan karena digunakan. Ya. Mengenai makmum yang terlambat tadi, makmum pun nggak dapat juga. Itu masalah sutronya dia nggak ada. Sutro sholat. Sutra sholat. Makanya dia nggak berjamaah lagi. Gak berjamaah, ambil sutra yang depan itu, yang dan duduk situ. Yang duduk itu nanti jadikan sutra. Kalau dia berdiri, antum maju ke depan. Kalau berdiri lagi ke depan, antum maju lagi ke depan. Dalam sholat itu boleh itu. Hah? Dalam sholat itu boleh itu. Boleh berjalan. Menjadikan orang yang duduk sebagai sutra boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan garis, hadis dhaif. Ya, tetapi orang yang duduk jadikan sutra. Kalau dia pergi, memungkinkan maju ke depan, ada sutra di depannya, maju. Ya. Tapi kalau terlalu jauh, tahu-tahu hilang semua, nggak perlu untuk jalan-jalan. Ya, memang sudah nggak bisa lagi, nggak mungkin. Karena bagaimanapun gerakan dalam sholat itu ada yang sifatnya membatalkan, ada yang makruhkan, ada yang mubahkan gitu. Kecuali kalau memang memungkinkan tidak menjadikan khusus sholat, keluar dari kekhusyuan dalam sholat, maka boleh melangkah. Karena Nabi mengatakan faliyatu minha, telah mendekat kepada sutra. Kalimat mendekat tidak mungkin sutra yang dekat, kita yang dekat. Ya, kalau memang tidak terlalu jauh, tapi kalau jauh nggak perlu jalan-jalan, udah di situ aja. Bismillah. Ya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.